Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Trope The Heaven episode ke-49. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan sudah menyelesaikan masalah pelelangan Sekte Xiao, sekaligus ngasih paham pada mantan-mantan anggota aliansi hitam kalau sekte mereka bukanlah eksistensi yang mudah untuk disinggung. Baru setelah itu Shoyan pergi ke pegunungan dalam bersama dengan Tante Medusa untuk memulai prosesi pembangkitan Abah dengan bahan-bahan obat spiritual yang telah dia kumpulkan. Untuk memurnikan obat-obat langka seperti itu, bahkan alkemis sekuat Shoyan pun masih membutuhkan 2 bulan penuh, sehingga membuat Doki serta kekuatan spiritualnya auto amblas tak tersisa. Untungnya proses pembangkitan tetap selesai dilakukan meski pada akhirnya Shoyan kehilangan kesadaran dan membuat Abah yang baru bangun langsung suudon pada Tante Medusa, berpikir kalau Ratu Ular itu berniat mencelakai muridnya dan malah mengganggu adegan cie antara Oyan dan Kanjeng. Gimana cerita selanjutnya? Nggak usah spoiler, langsung aja kita terobos. Kuy. Yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Yolo dan Medusa sempat terlibat percecokan karena kesalahpahaman. Namun Abah memutuskan untuk memending percocokan itu lebih dulu, karena yang menjadi prioritasnya adalah membangunkan Shoyan dan memastikan muridnya baik-baik saja. Baru setelah menerima sejumlah energi spiritual dari Abah, Shoyan pun mendapatkan kembali kesadarannya dan tampak begitu bahagia bisa melihat guru yang sangat dia rindukan. Tidak lupa juga, Shoyan mengucapkan terima kasih kepada Medusa yang masih saja dibalas dengan sikap dingin oleh calon bini pertamanya tersebut. Sepeninggalan Medusa, Abah Yolo langsung membuka percakapan tentang murid iparnya dan menjelaskan kalau kekuatan Ratu Ular itu sekarang telah banyak meningkat, hingga bahkan Yolo pun tidak yakin mampu untuk mengalahkannya. Shoyan berusaha menenangkan gurunya yang khawatir dan menjelaskan bahwa dia dan Medusa sudah membuat kesepakatan yang pada intinya selama 1 tahun perempuan barbar itu tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Mendengar Shoyan memanggil Medusa dengan nama Cailin, tentunya membangkitkan jiwa-jiwa julid Abah. Tidak menyangka muridnya itu memiliki begitu banyak ide absurd, termasuk membuat sosok seberbahaya Medusa berada di sisinya. Meski begitu, Yolo tetap memperingatkan agar Shoyan hati-hati kepada Medusa karena perempuan itu memang begitu kejam dan tidak terkendali. Tidak mau berlarut-larut membicarakan tentang Kanjeng, Shoyan pun mengalihkan obrolan dengan menanyakan kondisi Abah pasca terbangun karena dia menyadari jika kekuatan spiritual gurunya itu juga telah meningkat. Memang kekuatan Abah sudah meningkat, namun untuk kembali ke kondisi primanya, mantan alkemis terkuat di benua itu masih membutuhkan tubuh baru untuk disempurnakan. Lebih dari itu, Abah Yolo masih penasaran dengan nasib api surgawi hati yang jatuh dan langsung tergerak dalam tawa senang mendengar Shoyan berhasil menyempurnakannya. Yang membuat Abah terdiam tercekat adalah informasi selanjutnya yang Shoyan berikan, di mana Shoyan menceritakan bahwa dia juga telah berhasil menumpas sang murid pengkhianat. 老师，那个叛徒也被弟子给清理了。 Shoyan dapat melihat dengan jelas raut campur aduk yang ditunjukkan Yolo, mulai dari pedih senang dan emosi lain yang tidak dapat dijelaskan. Namun Shoyan yakin jika gurunya itu juga lega setelah dendam yang telah terkubur puluhan tahun antara dia dan muridnya yang berkhianat bisa diselesaikan. Baru setelah itu Shoyan menceritakan tentang kemunculan Aula Jiwa, di mana organisasi pengincar jiwa-jiwa spiritual itu telah membawa serta jiwa Hanfeng dan api jantung laut bersama dengan mereka, yang membuat Abah langsung sangsi apakah Hanfeng benar-benar modal atau malah dibantu untuk bangkit kembali oleh Aula Jiwa. 日后定会派出强者追捕你。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。不过他已经死了一次。 Obrolan itu berlanjut dengan cerita Abah tentang hubungan Hanfeng dengan Aula Jiwa di masa lalu, sehingga sangat besar kemungkinan organisasi tersebut untuk membantu si murid Durhakim. Namun yang lebih membuat Yolo khawatir adalah fakta bahwa Aula Jiwa telah mengetahui jiwanya berada di tubuh Shoyan, membuat muridnya rawan untuk mereka incar di kemudian hari.
Shoyan sendiri tidak takut karena dia juga menunggu pertemuan dengan Aula Jiwa setelah berpikir jika hilangnya Shozan bapaknya mungkin ada hubungannya dengan si organisasi misterius tersebut. Sementara Oyan dan Abah membicarakan Aula Jiwa, sekarang kita lihat dulu deh apa yang sedang terjadi di antara Han Feng dan Bambang dari Aula Jiwa pasca pertarungan besar di kota Feng. 魂神饶命！我与魂殿。 Dapat kita lihat bersama-sama bagaimana Han Feng diseret dengan begitu kejam oleh Bambang sehingga membuat sang kaisar obat menyebut tentang Mugu alias orang Aula Jiwa yang dulu bekerja sama dengannya untuk menghabisi Yolo yang di episode 1 itu loh. Masih inget kan? Mendengar nama Mugu disebut oleh Han Feng jelas membuat Bambang emosi karena dia tidak percaya seorang master terhormat di sektenya mengenal orang rendahan seperti ini. Karena itulah Bambang memberi Han Feng gertakan dengan kekuatannya, membuat Han Feng segera menjelaskan jika dia memiliki sesuatu yang Mugu inginkan. Apabila Bambang bisa mendapatkan benda itu, pasti Mugu akan memberinya imbalan besar. 多年前，并且我身上有他想要的东西，只要得到此物，他一定会中。 Bambang mulai berpikir jika mungkin saja semut hina di hadapannya itu tidak mengungkapkan kebohongan dan tidak ada salahnya dia membiarkan jiwa Han Feng hidup untuk sementara waktu sampai dia bisa mendapatkan informasi lebih jauh tentang benda dambaan Mugu yang Han Feng miliki. Meskipun begitu, Bambang mengingatkan jika saja apa yang dikatakan Han Feng adalah sebuah kebohongan, maka dia akan menunjukkan bahwa kematian pertama Han Feng bukanlah akhir dari segalanya. Dan Kaisar Obat itu akan melihat kematian yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia ketahui selama hidupnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pegunungan dalam di mana Shoyan sedang memamerkan api surgawi gabungannya yang membuat Yolo tidak bisa merasakan hal selain kebanggaan luar biasa kepada muridnya. Nah, karena Shoyan telah memiliki 2 api surgawi dalam tubuhnya, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera menawarkan untuk Yolo memurnikan tubuh baru. Mendengar tawaran itu, Abah hanya tertawa kecil meminta Shoyan untuk tidak terburu-buru karena bahan lain yang mereka butuhkan jauh lebih langka dari bahan-bahan obat yang pernah dilihat oleh Shoyan selama ini. Bahkan meski muridnya itu telah memiliki pengaruh besar di wilayah sudut hitam. 好吧，好吧。 Nah, tapi berhubung dia melihat Shoyan sama sekali tidak peduli dengan peringatan tentang betapa sulit bahan pemunihan tubuh baru, Yolo pun hanya bisa menghela napas panjang sebelum menjelaskan 3 bahan utama penyusun tubuh yang kesemuanya memang auto membuat semua alkemis di dunia cuma bisa melongok ketika mendengarnya. Bahan pertama adalah pil peleburan darah tulang yang merupakan pil tingkat 7 puncak dan bahkan bisa melangkah ke level 8. Bahan kedua adalah esensi darah binatang iblis tingkat 7 yang setara dengan praktisi elit Dozong. Kemudian Shoyan juga membutuhkan kerangka tulang seorang elit Dozong sebagai bahan terakhir yang tentunya juga tidak mudah untuk didapatkan. 这些斗宗强者的骨骸，生骨融血丹。 Shoyan tidak bisa menahan dirinya untuk bengong sebengong-bengongnya mendengar bahan-bahan obat yang hampir mustahil dia kumpulkan. Membuat Abah sekali lagi menghela napas dan menepuk pundaknya meminta agar Shoyan tidak terburu-buru. Tapi meskipun Shoyan tidak mampu mengumpulkan bahan-bahan ini sekarang, ketua sekte Xiao itu berjanji jika suatu saat nanti dia pasti akan menyempurnakan tubuh baru bagi gurunya. Apalagi setelah itu Yolo menjelaskan kalau dia dibangkitkan dengan tubuh baru, kekuatannya mungkin akan melebihi kehidupan sebelumnya. Yang bahkan Abah cukup percaya diri untuk melamar Sun Er karena dia yakin klan Gu akan menghormatinya. 斗圣级别他们方才会正视吗？ Mendengar kalau seseorang harus menjadi praktisi doseng agar dihormati oleh klan Gu, Shoyan hanya bisa mendesis kecewa, memikirkan betapa panjang jalan yang harus dia lalui untuk menghalalkan Dek Sun Er. Walau begitu, menurut Abah, kekuatan Shoyan yang mampu mencapai doang puncak di usia 20 juga tidak dapat untuk diremehkan. Yolo percaya jika suatu saat Shoyan pasti akan berdiri sejajar dengan Sun Er dan mendapat kesempatan untuk melamar kekasih kecilnya itu dengan kekuatannya sendiri.
sendiri. Selesai membicarakan Sun Er, Xiaoyan kembali mengalihkan obrolan, kali ini mengkonsultasikan masalah pil pemangkas jiwa yang ditelan oleh kakaknya Xiaoli, hingga membuat Abah benar-benar tidak habis pikir dengan karakter-karakter keluarga Xiao yang suka cari mati sendiri. 怎么这萧家的崽儿们都这副德行？ Meskipun kelakuan Xiao Squad ini memang di luar Layla dan ekspedisi BMKG, Yolo juga tidak bisa melihat Xiaoyan sedih menunggu hari kematian kakak keduanya. Karena itulah Yolo memutuskan untuk mempelajari gulungan pil itu lebih dulu dan menemukan penawar atas racun penggerogot jiwa yang sudah Xiaoli telan. Sekarang kita move on ke wilayah sudut hitam, tepatnya di tempat pertemuan 3 sekte besar yang udah penasaran karena tidak melihat Xiaoyan selama hampir 3 bulan. 他已经不在封城了。二位最近可。 Meskipun saat ini ketiga sekte besar sudah tunduk di bawah sekte Xiao, tidak dapat dipungkiri jika kekosongan kekuasaan semacam ini membuat jiwa-jiwa penguasa mereka kembali. Mereka berpikir kalau mungkin saja terjadi sesuatu kepada Xiaoyan, hingga mulai terbesit pikiran untuk mengkhianati sekte Xiao dan mendapat kota Feng untuk mereka kuasai sendiri. Sementara itu orang yang lagi diomongin justru sedang khusyuk berkultivasi di bawah pengawasan gurunya, dan setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan mampu memulihkan kondisinya. Bahkan kekuatannya juga turut meningkat daripada sebelumnya. Yolo turut senang dengan perkembangan muridnya, karena bagaimanapun Xiaoyan memang berencana untuk kembali menuju kekaisaran Jama setelah 3 tahun penuh meninggalkan wilayah tersebut. 这第二个梦，第2个3年又被云岚宗追杀，第1个3年受了纳兰嫣然的退婚之辱。 Menyinggung tentang kekaisaran Jama, Xiaoyan tidak dapat menepis ingatan tentang kejadian-kejadian yang dia alami selama berada di kekaisaran tersebut. 3 tahun dia mendapat penghinaan karena pembatalan pernikahan, dan setelah dendam atas pembatalan pernikahan itu sudah berakhir, dia harus menghadapi perburuan yang sangat kejam dari sekte Yunlan. Sekarang setelah menjadi jauh lebih kuat daripada pemuda yang diburu 3 tahun itu, Xiaoyan siap untuk kembali ke sana dan menagih hutang darah atas kekejaman yang telah sekte Yunlan lakukan kepadanya dan keluarganya. 这次不能再出半点意外。 Sekarang kita move on lagi ke kota Feng, tepatnya di manor tengah kota yang sedang terjadi huru-hara karena Xiaoli mendapat tekanan dari 3 petinggi sekte yang terus menanyakan keberadaan Xiaoyan. Tian Niao, Sume, dan tetua Yinggu menghadap Xiaoli dengan penuh kekesalan, bertanya apakah sekte Xiao hanya mempermainkan mereka. Xiaoli sebenarnya sudah paham dengan tabiat orang-orang wilayah sudut hitam dan mengetahui kalau mereka bertiga pasti hendak memanfaatkan ketidakberadaan Xiaoyan di sekte untuk mengambil penguasaan atas kota Feng. Nah, ketika 3 pimpinan sekte semakin dan semakin menekan Xiaoli itu, tiba-tiba 若是有的话，还有些疑问。3位是对当初的约定，怎么说好？ Tiba-tiba sosok yang lagi mereka gibahin itu muncul sehingga 3 petinggi sekte pun auto kicep tidak berani lagi menekan Xiaoli dan mematuhi perintah Xiaoyan untuk melakukan persiapan karena 2 bulan lagi mereka akan menuju ke Kaisaran Jama. Xiaoli tidak bisa menahan diri untuk menggetok kepala adiknya gemes, tidak percaya kalau Xiaoyan benar-benar meninggalkan dia selama 3 bulan penuh. Untung tidak sempat terjadi masalah besar dengan wilayah sudut hitam sehingga mereka bisa kembali fokus untuk melakukan persiapan, termasuk juga meminta bantuan Akademi Dalam atas beberapa hal. 太好了吧！他身边的臭小子什么时候来了这么位大美人啊？身材。 Sesuai rencana, Xiaoyan pergi ke Akademi Dalam bersama Ratu Tante Medusa untuk menghadap Sujian dan meminta bantuan Tetua Agung Akademi Jianan tersebut. Kemunculan sosok seindah Medusa tentu saja membuat si isi Akademi gonjang-ganjing.
Tidak, namun tidak dengan Sujian yang langsung waspada ketika melihat elit Dozong selain dirinya. Baru kemudian Shoyan menjelaskan jika masalah antara dia dan Medusa sudah berakhir untuk sementara dan Ratu Bangsa Ular itu tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya kepada mereka. Secara singkat Shoyan menjelaskan rencananya untuk kembali ke Jiama Empire dan meminta agar Sujian menjaga Sekte Xiao untuknya. 黑角域的势力。 不过以学院的实力，顺手召开下。 Berhubung pengaruh Akademi Jianan memang tidak kecil di wilayah sudut hitam, Sujian pun tidak keberatan untuk menjaganya sementara waktu karena dia sendiri tidak dapat turun tangan untuk membantu Shoyan menyerang Sekte Yunlan. Shoyan sangat paham dengan keadaan Akademi Jianan dan tidak mempermasalahkannya karena sudah banyak bantuan yang diberikan oleh Akademi kepadanya. Meskipun begitu, Sujian menjelaskan jika masih ada beberapa tetua muda seperti Lin Yan yang tidak terikat dengan kegiatan Akademi, sehingga Shoyan dapat membawa mereka jika tetua-tetua muda itu memang bersedia. Shoyan tidak dapat menahan senyuman menerima perhatian luar biasa dari Sujian dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah menunjukkan betapa besar rasa terima kasih yang ingin ia ungkapkan kepada sang tetua agung. 多谢大长老。 Edian, waktu pembalasan dendam Shoyan ke Mbah Yunsan juga semakin dekat nih guys. Kira-kira siapa ya bala bantuan yang berhasil Shoyan kumpulkan untuk menyerang Sekte Yunlan? Dan apakah Shoyan berhasil menuntaskan dendamnya kepada Sekte Awan Berkabut tersebut? Pokoknya nantikan terus pembahasan BTTH Season 5 hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.